teman No comment. No comment. sedikit dong maksudnya No lu comment. sendiri responnya gimana? No comment. No comment. Masih komunikasi atau gimana? No comment. Nggak bisa. Kalau itu gue nggak mau. No comment gue. Oke, mungkin Kak Junior bisa dijelaskan hari ini tentang pembukaan kedainya. Ya ini pertama kali aku bikin warkop. Ini pertama kali. Sebelumnya aku sempat bikin usaha, tapi ya itu nggak berjalan dengan lancar karena ya waktu itu keganggu dengan syutingan gitu-gitu. Jadi bentrok semua. Jadi ya udah itu ditutup. Nah sekarang ketemu dengan orang yang pas yang bisa manage waktu aku, jadi bisa kerja bareng. Akhirnya kita jadi nih. Hari ini tanggal 28 Mei, hari Minggu ya. Iya. Hari Minggu kita opening, grand opening Warmindo Oren. Kenapa memilihnya Usaha Warmindo makanan. kayak gini? Karena ini kan aku tuh dari dulu support UMKM yang kayak bisnis kecil-kecilan tuh, karena dulu juga awal banget aku ke Jakarta ya nongkrongnya di warkop gitu, kayak santai makan mie gitu di warkop, udah jadi habit aku gitu. Jadi kenapa nggak sekalian aku bikin usaha yang aku suka juga gitu. Mungkin selain apa namanya kita bisnis makanan, ada lagi nggak sih yang bagian dari aku aja selain Kalau selain bisnis makanan, aku emang lagi ada project mau buka launching brand baju sih. Brand baju, tapi brand bajunya juga aku sama keluarga aku aja, kayak The Roberts gitu lah, aku William, Cinta, sama keluarga aku. Tapi itu masih nanti dulu lah, kita masih pelan-pelan dari Warmindo dulu. untuk memanage waktunya gimana sih Kak? Memanage waktu antara syuting dan juga mengurus bisnis. Nah kalau itu sih emang agak sedikit susah ya, jadi makanya aku setengah-setengah. Jadi kayak misalkan kemarin ada tawaran mungkin kayak FTV gitu, aku kayak bilang tadi dulu deh FTV karena aku lagi usaha kesini gitu. Jadi emang bagi-bagi waktu banget sih. Cuman dan untungnya kebantu sama yang teman kerja bareng aku, dia gercep juga segala macem, jadi ya aman gitu. Ini idenya dari aku sendiri apa gimana sih? Idenya awal pertama kali ide itu dari yang teman aku. Cuman abis itu harusnya cuman kayak warkop yang kecil gitu doang, tapi pas aku mulai terjun nemu tempat yang kayak gini, akhirnya lama-lama warkopnya jadi naik kelas sedikit gitu lah. Tapi walaupun kita naik kelas, harganya tetap murah-murah sih di sini. Gitu. Dan ini outlet pertama. Pertama sih, ya doain aja lah. Ada rencana buat bikin franchise gitu-gitu? Kalau franchise sih enggak, cuman rencananya sih emang bikin cabang sih, bukan franchise. Gitu. Tapi ini kan bisa dibilang kalau Bentar deh, aku ngambil tisu ya, panas banget. kita bilang biasanya artis-artis itu kalau buka usaha langsung kafe gede kayak gitu kan, atau baju langsung buka outlet segala macam. Kamu dari hal-hal yang kecil kayak gini, padahal sebenarnya kamu kan mampu sama untuk buka yang gede kayak gitu. Emang sebelumnya aku pernah bikin, itu juga lebih gede sih daripada ini, namanya Taco gitu gitulah. Cuman emang nggak pengen bikinnya sesuatu yang kayak gitu, aku pengen sederhana aja gitu. Aku pengen kayak merakyat, karena juga kan aku pengennya fans aku juga ada yang dari kelas bawah sampai kelas atas, aku pengen kita semua bisa kumpul di sini. Dan dari kemarin kita pelan-pelan opening sih udah mulai datang itu, yang mulai dari yang cuman beli es doang gitu, sampai yang ada yang beli mie, ada yang pakai keluarga, ada yang bawa mobil, ada yang motor. Jadi itu yang aku cari untuk bisa memenuhi kebutuhan orang di sekitar sini gitu loh. Dan akhirnya ya puji Tuhan dapat gitu loh. Dari kemarin aku liatin di CCTV, berbagai macam orang ada yang datang. Tapi Nesa akan buka cabang. Untuk buka cabang sih ya emang planning di awal sih kayak gitu ya. Cuman ya doain aja, rencananya mungkin sebulan di sini atau 2 bulan baru buka lagi lah, kita lihat dulu. Tadi kita lihat kamu juga luwes banget ya ngelayanin, sampai bikin makanannya juga kamu bisa. Memang awalnya kamu tuh hobi masak atau gimana sih? Kalau masak sih emang mama aku jago banget masak, jadi aku juga diajarin lah masak. Tapi kalau untuk di sini sih emang ya mie aja gitu lah. Nah, cuman kita di sini ada Indomie hot plate. Itu tuh oh ya. Nah, cuman di sini tuh kita ada mie instan hot plate. Jadi dia pakai alas yang hot plate itu kita tambahin resep, bukan cuman dari dari Indomie mulu nih gua nyebut. Oke. Jadi kita punya yang hot plate itu. Jadi caranya itu kita mie instannya kita masukin resep rahasia kita, jadi nggak pure dari mie instannya gitu. Oh, jadi punya bumbu sendiri nih rahasianya. Iya, bener. Jadi ada sesuatu rahasia yang di dalam itu, dan kalian harus cobain sih, untuk tahu ya saya. Ini udah pada nyobain belum? Hah? Itu bestseller ya di sini. Itu dari kemarin sih. Kita kan baru opening, yang grand opening sekarang. Dari kemarin udah buka pelan-pelan, tapi emang banyak yang kita udah buka 5 hari. Itu udah banyak yang bolak-balik mesennya ya itu. Hot plate itu.
mungkin support dari orang tua sendiri nih, kan hari ini kan bukan usaha juga. Seperti apa sih itu kan? Kalau bokap nyokap sih dia emang dari dulu support apapun yang aku lakuin ya, kayak apapun yang aku mau. Kemarin udah sempet bikin kafe, ternyata nggak berjalan lancar. Sekarang mau bikin lagi juga ya udah silakan gitu. Karena aku percaya yang kalau kita terus bikin pasti suatu saat ada yang berhasil lah. Gitu. Ini kamu mencoba usaha berbagai usaha gini, apakah kayak siap-siap kalau nanti udah di belakang layar, udah misalnya kan namanya entertain kan nggak selalu naik. Iya bener. Tapi ya kalau itu sih mungkin masih lama ya. Aku juga masih hobi, masih suka banget syuting. Jadi ini untuk sampingan aja gitu. Emang sekalian nanti kalau misalkan aku lagi iseng, lagi gabut di rumah ya kesini makan, nongkrong gitu sih. Kalau bicara bisnis sendiri, ya ada yang bisnis itu dari orang tua kan. Orang tua sih. Orang tua aku masih belum kuliah, lulusan SMA, tapi belajar bisnis itu karena bokap nyokap juga dulu usaha di Bali. Makanya belajar banyak dari mereka sih. Selain berbisnis ini mungkin ada project apa sih Kak yang sekarang lagi Project syutingan? Aku mau jalan promo untuk untuk Cinemat sih. Mau jalan promo untuk Cinemat, terus nah ini sebentar lagi juga ada launching film aku, web series aku di UTV, Mosachiko namanya. Terus ada juga yang belum launch, belum keluar, itu Algavi, masih ada sih juga. Ini udah berapa lama sih berjalannya usaha ini? Usaha ini baru banget buka ini. Oh ini. Hari ini baru buka gitu, grand opening. Gitu. Tapi lihat hari ini antusias yang gimana? Dari kemarin sih kita kan hari ini grand opening ya, jadi harusnya kita buka 24 jam. Jadi kemarin itu kita nyicil sekalian latihan untuk grand opening gitu-gitu. Kita mulai buka kayak cuma berapa jam. Itu udah kelihatan gitu ada orang yang datang keluar. Jadi ya happy banget sih, nggak nyangka bakal sampai segini ya bahkan. Pilih tempat di sini apa di rumah apa gimana? Aku sengaja milih tempat sini karena di sini ini kan kita bukanya 24 jam. Jadi emang nyari lokasi itu yang hidup selama 24 jam gitu. Yang selama mungkin jam 3 subuh masih ada yang lewat itu sih, nyariin gitu. Tempat yang seperti itu. Kenapa nggak nyoba kayak YouTuber atau apa? Kan banyak sekarang selebritis kita nyobanya ke situ kan. Ya aku bukan tipikal yang kayak gitu sih, bukannya kayak hey guys, nggak gitu sih aku nggak bisa kayak gitu. Aku mending kayak ya syuting aja gitu, yang pakai skrip segala macem. Aku nggak bisa yang terlalu gimana ya, nge-vlog gitu nggak bisa sih. Tapi ditarget nggak sih? Itu pengen usaha gue kalau bisa penghasilan gue segini apa? Kamu ada target gitu? Target sih pasti ada. Untuk makanya kita mau buka cabang pun juga kita ngecek kalau misalkan kita mencapai target, kita bisa buka. Tapi kalau belum capai, kita bakal lakuin gimana promo atau apapun itu, kasihin makan gratis. Nah, di sini kita ada makan gratis setiap Jumat untuk mahasiswa rantau. Kayak gitu-gitu. Jadi kita berusaha untuk ngebantu sekitarnya juga gitu. Ini udah keluar berapa nih kalau boleh tahu? Waduh, jangan dong. Kalau itu jangan dong. Ratusan, puluhan. Kayak itu jangan deh, jangan di spill ya kalau itu. Ya berapa? Sedikit aja, ratusan berapa puluhan gitu aja. Ya jutaan lah pokoknya. Jutaan deh. Terus saya mau tebak 3 apa 2 angka terus ya. Hah? 2 angka. 2 digit. Kalau belasan lebih. Kita kan di sini tuh kita nyediain kontainer, mulai dari kontainer, harga sewa ruko, meja semua. Jadi kosongan, kita dapetnya kosongan, kecuali kita beruntung dapat yang tembok yang kayak gini sih. Ini jadi unik juga untuk Wemindo gitu. Kamar mandi juga kita renov karena aku tuh paling nggak suka yang namanya jorok gitu kan. Jadi emang di sini tuh harus banget jaga kebersihan. Makanya kita meja putih-putih, jadi kalau kotor kita kelihatan gitu. Jadi aku bisa langsung ngomong, untuk meja tolong dibersihin, jangan kayak gini. Kamar mandi juga awalnya agak kurang layak gitu, jadi akhirnya direnovasi gitu. Kalau karyawan sendiri, kamu turun langsung untuk memilih karyawan? Ya, berdua, aku sama temen aku. Jadi dia interview dulu, setelah dia interview, dia ngomong sama aku, dan aku lihat juga saya langsung gimana, terus udah. Gitu. Jun, mungkin minta tanggapan sedikit dong. Belakang ini kan media sosial rame nih tentang berita asusila. Video yang kita tahu mungkin mantan teman gitu. No comment. Sedikit dong, maksudnya lu No sendiri comment. responnya gimana? No comment. Masih komunikasinya atau gimana? No comment, nggak bisa. Kalau itu gue nggak mau. No comment gue. Maksudnya gimana? Gua no comment ya kalau gitu, Bang. Artinya nggak, kita di sini adalah meluruskan. Artinya kan
berita ini membawa beberapa nama mantan. Lu kan salah satu orang yang pernah. Gue nggak tahu. Seriusan, gue tuh bukan tipikal orang yang selalu aktif sosial media. Kalau kalian sendiri ngelihat sosial media gue juga, gue jarang banget aktif. Jadi gue nggak tahu. Gue no comment. Prihatin nggak sih melihat? Kasihan. No comment. No Sebagai comment. teman, No sebagai comment. Gue nggak tahu. Tapi masih komunikasi enggak? No comment. Seandainya, sorry Jun, seandainya. Artinya kan ini proses sudah berjalan, sudah dilaporkan ke kepolisian. Ada beberapa nama yang. Nah itu aja gue nggak tahu. Nah ini kita Gue nggak kasih tahu ngikutin kemarin. karena gue nggak ikutin sosial media. Nggak ada beberapa nama yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Ya kan lu di sini juga berkaitan masa lalu dari mantan. Seandainya dipanggil untuk dimintai keterangan. Klarifikasi siap nggak aja sih? gitu. Klarifikasi aja. Gue nggak ada hubungannya sih. Seandainya diminta oleh pihak kepolisian. Artinya kan sebagai warga negara yang baik lu harus Akan kooperatif berkewajiban, pasti, karena kooperatif nggak? Ya udah, jalan aja. Untuk menyampaikan sebagai yang teman. sebenarnya kalau emang itu bukan berkaitan sama lu ya kenapa lu takut kan gitu loh. Iya, tapi kan kalau misalnya kayak gitu ya kalau dia misal emang polisi pengen ngobrol ya silakan gitu. Tapi aku nggak ada hubungan apa-apa sih. Ya udah no comment kalau masalah itu. Oh berarti junior kalau emang polisi ingin menanggapi itu siap ya untuk tanya Memberikan keterangan. yang klarifikasi lah maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Nggak Ya. ada sangkut paut gitu. Nggak ada sangkut paut sama sekali. Aku nggak ngerti apa-apa. Aku juga nggak tahu masalah gitu-gituan. Tapi kalau nama lu terseret-seret ada yang merasa dirugikan gitu. Kalau masalah itu aku nggak peduli. Maksudnya gini, aku tuh bukan tipikal yang kayak aku tuh orangnya ya udah open minded, terserah dah orang mau ngomong apa soal aku silahkan. Aku nggak bakal yang marah atau apa, enggak sih. Aku terserah, orang punya hak kok untuk ngomong apapun itu, terserah. Udah itu aja aku. Tapi sejauh ini keganggu nggak sih aktivitas lu Enggak. dengan berita ini? Enggak. Nggak ada sama. Gue nggak ada lihat-lihat di sosmed, gue nggak tahu. No comment gue. Tapi kalau Pak Junior nih sebagai kita sebut sebagai rekan kerja bersama dengan mantan, pernah nggak sih maksudnya yang kakak tahu sebagai seperti apa sih? Gitu. Selama menjadi rekan kerja. Sama kenal, Kan pernah satu film. berapa lama lu kenal, seperti apa? Kita ngomongin sebagai rekan kerja ya, bukan mantan gitu. Bukan mantannya maksudnya. Biar kerja kerja bareng kan. Kerja bareng sih. Orangnya baik sih. Itu aja yang bisa bilang, orangnya baik. Dengarnya periang ya gitu sama. Iya, orangnya happy banget sih. Iya. Udah ya, jangan bahas ini deh ya. Tolong jangan bahas yang ini. Saya nggak ada komen sama sekali masalah ini. Ya. Oke Kak, Oke. mungkin yang terakhir untuk kedepannya nih dari warung kakak ini ya, kedepannya seperti apa sih, akan membuka yang cabang baru kah di wilayah-wilayah lain? Kedepannya sih emang rencananya bakal bikin cabang, tapi kita masih belum tahu untuk lokasinya di mana. Ya untuk sementara aku bersyukur banget untuk yang ini dulu sih, karena ini bisa sampai ke grand opening aja aku udah cukup bersyukur gitu. Ya, dari situ dulu. Akan ngajak temen. Pasti sama dong. selebriti untuk join. Pasti dong, pasti. Orang lokasi syuting kan di sini tuh deket banget sama lokasi syuting ya, di sini Wilayah Tika segala macam, itu banyak lokasi syuting. Itu juga salah satu kenapa bikin di sini. Jadi kalau misalnya ada teman ya tinggal ajak ayo main yuk tempat aku. Mungkin kalau kamu di sekitar sini juga gampang mampir buat kamu nongkrong sebentar juga ya. Iya, bener pasti bakal sering kesini sih aku. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Jadi gitu. Oke, closingnya. Halo, makasih banyak ya udah ikutin aku di acara opening Warmindo Oren di Depok ada Awi. Semoga kalian bisa mampir ke sini. Makasih banyak buat semuanya. Thank you.